Sahabat para pemerhati hukum, kali ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai mengajukan gugatan sederhana. Kita tahu kondisi di masyarakat itu sering kali terjadi konflik yang akan banyak diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan, atau dengan mediasi yang ujung-ujungnya akan sampai kepada kesepakatan bersama. Akan tetapi kesepakatan bersama itu kadang dilanggar, seperti waktu pemberian ganti rugi yang molor, atau ganti rugi yang tidak sesuai, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian ada keraguan di masyarakat, yaitu kalau perkara ini harus dibawa ke ranah pengadilan, akan memerlukan waktu yang lama, biaya yang mahal atau besar, dan seterusnya. Solusinya, pemerintah telah menyiapkan namanya gugatan sederhana. Pemirsa, pemerhati hukum, kita mengenal ada peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 2 tahun 2015 yang kemudian diperbaiki dan ditambahkan dengan Perma nomor 4 tahun 2019. Disebutkan, gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta rupiah dan pembuktiannya sederhana. Kemudian waktu penyelesaiannya hanya 25 hari sejak ditetapkannya hari sidang pertama. Ada pengecualian untuk pemeriksaan gugatan sederhana. Pertama, perkara-perkara yang penyelesaiannya sengketanya harus dilakukan oleh pengadilan yang khusus, seperti pengadilan pajak, niaga, dan seterusnya. Kemudian perkara-perkara yang bersifat sengketa mengenai hak atas tanah. Bagaimana beracara di pengadilan terkait dengan gugatan sederhana? Pihak penggugat dan tergugat itu wajib untuk menghadiri sendiri secara langsung setiap persidangan di pengadilan terkait perkara gugatan sederhana ini. Jadi kebanyakan kalau mereka punya waktu, ya para penggugat atau tergugat itu secara in person menghadiri sendiri dan tidak diwakili oleh siapapun atau kuasa hukumnya. Kemudian hanya ada satu pihak penggugat dan satu pihak tergugat. Tapi kalau ada kepentingan hukum yang sama, pihak tergugat dan pihak tergugat bisa ditambahkan dengan ada kepentingan hukum yang sama. Kemudian tidak dapat diajukan GS kalau tidak diketahui alamatnya atau tempat tinggalnya dari tergugat. Kemudian harus berdomisili baik penggugat dan tergugat itu di dalam wilayah hukum pengadilan yang sama. Ada perbaikan di Perma nomor 4 tahun 2019 tadi, disebutkan apabila penggugat berdomisili berbeda dengan tergugat, penggugat dapat menunjuk kuasa atau wakilnya. Kemudian siapa yang akan memeriksa perkara gugatan sederhana ini? Dengan hakim tunggal, jadi bukan majelis hakim. Karena tadi juga waktunya yang terbatas 25 hari, jadi sejak awal gugatan ini mau dimasukkan, pihak penggugat sudah melegalisir bukti tersebut dengan nasi gelen di pengadilan, di kantor pos, kemudian dibawa ke pengadilan, kemudian membayar biaya perkara. Terhadap tergugat yang tidak hadir pada sidang pertama,
kedua, setelah dipanggil secara patut, akan dijatuhkan putusan perstek atau tanpa kehadiran dari pihak tergugat. Tergugat dapat mengajukan perlawanan atau verzet dalam jangka waktu 3 hari setelah pemberitahuan putusan. Terhadap tergugat yang awalnya datang, kemudian sidang berikutnya tidak pernah datang, akan diputus dengan putusan kontradiktoir. Untuk alur beracara gugatan sederhana, itu mediasi tidak dipentingkan lagi karena kita tahu bahwa mediasi itu tentu sudah, mungkin pembicaraan mediasi sudah dilakukan terlebih dahulu di awal. Tapi apabila tercapai perdamaian, akan dibuatkan dengan akte perdamaian yang dikeluarkan dalam putusan yang akan mengikat semua pihak dan tidak ada upaya hukum lagi atas putusan akte perdamaian itu. Kemudian apabila tidak tercapai perdamaian pada sidang pertama, akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan jawaban tergugat. Jadi proses akan berlanjut. Proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan atau kesimpulan. Dalam proses pemeriksaan, hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan atau milik penggugat yang di dalam penguasaan pihak tergugat. Terus bagaimana proses pembuktiannya? Kalaulah dalil-dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan. Kalau terhadap gugatan yang dibantah, dalil gugatan yang dibantah, pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara berlaku. Sahabat, para pemerhati hukum, apakah ada upaya hukum atas gugatan sederhana? Itu diatur namanya keberatan, yang masih dalam ruang lingkup pengadilan itu sendiri, pengadilan negeri itu sendiri di tingkat pertama, di mana keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan mendatangani akte pernyataan keberatan. Permohonan keberatan itu sendiri diajukan paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Kemudian permohonan keberatan juga harus disertai dengan memori keberatan. Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 hari sejak permohonan diterima pengadilan. Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan keberatan. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh majelis hakim yang dipimpin oleh hakim yang senior yang ditunjuk oleh oleh pengadilan. Putusan keberatan ada putusan akhir yang tidak ada upaya hukum, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Terkait dengan perkara gugatan sederhana ini sendiri, kami pernah menangani perkara gugatan sederhana, gugatan nomor 5-G/S/2021/PN Semarang, di mana kami juga mengajukan keberatan yang dicatat di nomor 03-PDT-G/KB/2021/PN Semarang. Terhadap putusan GS yang tidak diajukan keberatan dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap, dilaksanakan secara sukarela. Ya, saya contohkan ya dalam perkara ini. Memang betul tidak dikabulkan semua oleh majelis hakim,
Tetapi pelaksanaan putusan di mana pihak tergugat yang kemudian jadi termohon keberatan itu melaksanakan dengan secara sukarela. Kemudian bagaimana apabila dia tidak mau melaksanakan secara sukarela? Tentu akan dilakukan unmanning atau pemberitahuan teguran kepada pihak termohon itu akan diberitahu amar putusan dan seterusnya, dipanggil secara patut oleh pengadilan. Apabila tidak mau melaksanakan secara sukarela, baik itu sebelum ada unmanning atau setelah ada unmanning, ya dilakukan eksekusi berdasarkan hukum acara yang berlaku. Sobat, para pemerhati hukum, demikian materi gugatan sederhana yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat, hukum itu untuk kita dan untuk semua.